Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ahmad Pujianggara Putra dengan NIM 252180137 dari kelas 2F. Di sini saya akan membuat tugas video wawancara dari mata kuliah perkembangan peserta didik dan dengan dosen pengampu Bapak Harep Hafid Surya Putra, MPD. Dengan materi wawancaranya adaptasi dari PAUD ke SD. Mohon maaf Bu, ini mengganggu waktunya. Saya diberikan tugas dari kampus mau mewawancarai Ibu. Langsung saja ya Bu. Bagaimana Ibu melihat kesiapan emosional anak-anak dari lulusan PAUD saat pertama kali masuk ke kelas 1? Apakah masih banyak yang mengalami seperti menangis atau tidak mau tinggal orang tua? Ya, kalau dari anak-anak sekarang kan anak-anak dari PAUD terus ke SD, jadi anaknya sudah persiapannya sudah baik. Menurut saya persiapan sudah baik, karena kalau yang dari rumah tangga itu biasanya emosional belum terkontrol. Kalau yang dari PAUD itu sudah, contohnya sudah bisa menyiapkan peralatan sendiri untuk kegiatan-kegiatan juga sudah baik. Cuman kalau ada yang menangis, kadang ada yang tidak mau ditinggal, itu sudah biasa. Itu hanya berlangsung hanya minggu-minggu pertama. Nanti kalau setelahnya sudah terbiasa dengan peraturan di SD, bisa mengikuti. Apa perbedaan perilaku yang paling mencolok dalam hal kemandirian antara anak yang melalui PAUD dengan yang langsung masuk SD tanpa PAUD? Ya, kalau yang dari PAUD itu biasanya sudah tertata, sudah bisa menyiapkan peralatan sendiri, contohnya alat tulis, alat untuk menggambar dan lainnya sudah bisa mandiri, sudah terbiasa di PAUD ya. Kalau yang dari rumah tangga karena masih baru, biasanya harus dibantu oleh guru. Bagaimana kemampuan anak-anak kelas 1 dalam berbagi, mengantri, atau menyelesaikan konflik kecil dengan teman sebayanya? Ya, untuk berbagi, mengantri, itu karena yang dari PAUD kan sudah dibiasakan waktu di PAUD. Jadi di SD juga sudah bisa lah untuk mengatasi permasalahan. Misalnya biasanya anak-anak itu ya berebut mainan, berebut alat tulis, itu ya nanti kita bareng-bareng dengan anak-anak kita selesaikan bersama. Setelah itu ya kita ajari untuk saling memaafkan, seperti itu. Selanjutnya di PAUD, anak-anak dominan belajar melalui bermain. Bagaimana Ibu menyiasati perbedaan ini agar anak-anak tidak kaget dengan tuntutan akademis seperti calistung di kelas? Ya. Kalau untuk adaptasi ya, diadaptasi dari PAUD ke SD, biasanya kalau di PAUD itu kan banyak pembelajarannya caranya bermain. Kalau di SD ya nanti kita calistungnya dengan permainan juga. Misalkan mau membaca, nah kita berikan dulu itu benda apa itu. Nanti kalau benda itu caranya itu kalau ditulis menggunakan huruf apa saja atau abjad apa saja. Untuk menulis, nah menulisnya kalau menulis itu kan biasa ditulisnya dengan benda, memberitahu benda itu. Nanti anak-anak tahu, oh ini hurufnya ini ya. Berhitungnya ya kita misalkan beranya ada berapa, yuk coba kita hitung bersama-sama. Itu kan sudah masuk ke calistung juga. Jadi bermain sambil belajar, tidak hanya monoton belajar bermain tok atau calistung tok, tapi sudah dua-duanya. Bagaimana rentang perhatian anak-anak saat harus duduk tenang dan fokus mendengarkan penjelasan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan saat di PAUD? Kalau rentang waktunya, kalau di PAUD kan hanya sekitar 2 jaman ya. Kalau di SD itu ya hampir 4 jam. Jadi kemungkinan anak ada bosannya. Lah nanti waktu-waktu yang terakhir, jam-jam terakhir itu biasanya kita isi dengan permainan, atau bisa juga dengan
es breaking tuh biar anak-anak semangat, misalnya seperti itu. Berdasarkan pengamatan Ibu, apa kendala akademis terbesar yang sering dihadapi siswa di awal masa transisi? Ya, itu penyesuaian adaptasi antara dari TK ke SD itu kan masih susah lah, terutama tentang waktunya, waktu belajarnya itu, terus teman-temannya juga kan ada yang beda PAUD, ada yang dari rumah tangga juga, jadi anak-anak itu apa ya, untuk menyesuaikannya itu sing susah. Selanjutnya, bagaimana kesiapan motorik halus anak-anak, misalnya cara memegang pensil, menggunting atau menulis di awal kelas 1, apakah sebagian besar sudah matang dari PAUD? Iya, itu untuk menggunting, biasanya di PAUD kan ada menggunting, ada menempel, terus sudah diajari cara memegang pensil juga. Cuman kalau dari PAUD ke SD itu kebanyakan anak-anak itu susahnya menulisnya. Harusnya kan menulis itu diawali dari atas semua, tapi anak ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Harusnya menulis angka, huruf itu harusnya dari atas semua diawali dari atas. Kalau di PAUD karena masih pengenalan mungkin asal bisa menulis, tapi kalau di SD nanti kita ajarkan harus semua dari atas, seperti itu. Terus cara memegang pensilnya juga harus benar, ada yang megangnya begini, kan harusnya begini nah seperti itu, nanti kan lama-lama terbiasa. Nah, dengan jam sekolah yang lebih panjang dan stamina yang dituntut lebih besar di SD, apakah di minggu-minggu pertama banyak anak yang terlihat kelelahan ataupun rewel di jam-jam akhir? Ya, itu sudah biasa karena waktunya kan kalau di PAUD itu pendek, kalau di SD waktunya lebih panjang. Nah, biasanya ya itu tadi kita biasakan dengan jam terakhir menggunakan ice breaking atau permainan apalah, biar anak-anak itu tidak bosan. Terus anak rewel itu sudah biasa karena masih penyesuaian dia. Strategi atau pendekatan khusus apa yang Ibu lakukan selama masa MPLS untuk membantu anak-anak merasa nyaman dan aman? Nah, itu kita nanti ajak anak-anak itu keliling sekolahan ya, mengetahui dinah-dinah sesuai dinas sekolah itu, ruang-ruang dari ada musola, kantor, ruang kelas, perpustakaan, dapur, kantin dan sebagainya. Nanti kita ajak keliling. Terus setelah itu juga kita kan ajarkan itu loh, tidak adanya, kalau sekarang tidak ada perundungan itu, biar anak merasa aman dan nyaman. Itu belajarnya juga nanti ada belajar yang di luar kelas, misalnya di emperan itu, ada yang di dalam. Karena setiap hari Rabu ada pembiasaan literasi, kita nanti belajar bersama-sama membaca di luar, di halaman sekolah itu, agar anak-anak lebih semangat belajarnya gitu. Ya, bagaimana cara Ibu mengkomunikasikan perkembangan adaptasi anak dari kepada orang tua, terutama jika anak yang penyesuaiannya dirinya melambat? Itu bisa melalui grup, ada parenting, kita ada parenting setiap bulan sekali, ada parenting dengan antara guru dan wali siswa, itu nanti setiap bulan sekali diadakan parenting. Kalau misalnya sudah urgent sekali ya kita lewatnya grup atau japri, ya nanti orang tua juga tahu harusnya bagaimana dengan perkembangan anak-anak itu, karena kita harus bekerjasama, benar-benar bekerjasama dengan orang tua, karena di rumah itu tugas orang tua, kalau di sekolah tugas guru. Ya baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.